Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Melanggar Aturan. Desa ini menjadi sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sudah 2 hari hewan ternak warga kampung Danduri hilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya. Kambing yang dipelihara bertahun-tahun juga menghilang. Belum lagi dengan kerbau. Ada 10 ekor yang hilang secara misterius. Entah kemana, sama sekali tidak meninggalkan jejak. Namun mereka yakin, pasti ada maling di kampung mereka. Kemudian warga kampung itu sepakat untuk memperbanyak pos ronda. Setiap malam para pemuda dan juga bapak-bapak bergantian menjaga kampung. Mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Namun anehnya, selama ronda itu dilakukan, tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu. Dan selama 1 minggu berjaga, tidak satupun orang asing yang masuk ke kampung. Kasus hilangnya hewan ternak belum terpecahkan, tapi sudah muncul kasus baru. Banyak warga yang melapor kepada ketua RT kalau warung mereka kemalingan. Barang dagangan mereka telah hilang, tapi si maling hanya mencuri barang yang bisa dimakan saja, seperti kue biskuit, kopi, dan juga makanan lainnya. Kejadian ini benar-benar menggemparkan seluruh warga kampung. Mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu rumah mereka agar maling tidak bisa masuk. Bukan pintu saja, tapi jendela juga ikut digembok. Pak Masuri sebagai ketua RT, dia keheranan siapa yang sudah melakukan semua ini. Minggu berikutnya yang hilang adalah rokok. Banyak pemilik warung yang mengadu kepada Pak Masuri kalau rokok di warung mereka ludes digondol maling. Tapi tunggu dulu, Pak Masyuri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga itu digondol oleh maling. Soalnya rokok Pak Masyuri juga sering hilang, padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok itu di kamarnya. Hal itu juga dialami oleh bapak-bapak dan para pemuda kampung. Mereka sering kehilangan rokoknya. Lengah sedikit saja, rokok itu akan lenyap begitu saja. Sementara itu di lain tempat, jauh dari kaki Gunung Karang, ada grup Jaipong yang reputasinya tidak terkalahkan. Namanya grup Goyang Geboy. Mereka sangat tersohor seantero Banten. Setiap mereka manggung, yang nonton pasti ratusan orang. Sudah seperti nonton konser artis ibu kota. Namun itu dulu. Sekarang grup Goyang Geboy sudah tidak laku. Orang-orang lebih suka menanggap dangdutan ketimbang jaipongan. Dulanan pendiri grup Jaipong Goyang Geboy sekarang sudah beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinjo. Sedangkan Dian Rara si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan. Dia sudah menikah dan punya 1 anak yang nakalnya minta ampun. Lain halnya dengan nasib para penabuh gamelan. Mereka semua menjadi tukang ojek yang setiap hari hanya termangu di pertigaan jalan, menunggu penumpang yang tidak pasti. Sekalinya ada para penumpang,
dijemput oleh keluarganya. Sekarang hidup mereka serba sulit. Tidak seperti dulu, saat grup Jaipong Goyang Geboy berjaya. Mereka bisa mendapatkan uang yang melimpah ruah dari hasil manggungnya. Namun sekarang, hanya tinggal kenangan. Malam itu di tengah malam sekitar jam 12, Dulhanan tidak bisa tidur. Dia lalu masuk ke kamar, tempat disimpannya gamelan. Sudah lama sekali gamelan itu tidak digunakan. Alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dulhanan menyalakan lampu kamar. Dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelannya dengan kain itu, sambil menyanyikan lagu Jaipong. Dia perlahan mengelap gamelannya. Tidak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dulhanan keheranan. Tidak biasanya ada orang yang bertamu tengah malam seperti ini. Segeralah dibuka pintu tersebut. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian serba hitam dan mengenakan belangkon batik. Perawakan lelaki itu sangat kurus. Kumisnya tebal sekali. Alisnya menjuntai sampai ke caruk matanya. Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhanan. Mohon maaf, cari siapa ya Pak? Tanya Dulhanan. Saya mencari Bapak Dulhanan, jawab lelaki itu sambil tersenyum ramah. Oh, iya, dengan saya sendiri. Mari silakan masuk Pak. Dulhanan menggelar tikar pandan. Lelaki itu pun duduk sila, sambil terus tersenyum ramah. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama saya? Dulhanan penasaran. Jarang-jarang dia kedatangan tamu. Begini Pak, saya diutus untuk menyampaikan pesan kepada Bapak, kata lelaki itu. Pesan? Pesan dari siapa, Pak? Dulhanan semakin penasaran. Ini pesan dari Abah Koiri, Pak. Beliau mau mengadakan hajat besar, menikahkan anaknya. Nah, beliau mau panggil grup Jaipong Goyang Geboy buat meramaikan acara pernikahan. Jelas lelaki itu. Mendengar penjelasan lelaki itu, Dulhanan terkejut. Dia tidak menyangka, ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya. Tanpa pikir panjang lagi, Dulhanan langsung mengiyakan tawaran itu. Oh, terus kapan hajatannya, Pak? Tanya Dulhanan. Malam minggu, Pak. Soal bayaran, Pak Dulhanan tidak akan kecewa. Abah Koiri mau bayar 50 juta. Ucap lelaki itu. Wah, mantap itu Pak. Dulhanan bahagia sekali mendengar bayarannya yang tinggi. Ya sudah, nanti hari Sabtu setelah maghrib, saya kesini lagi ya Pak. Nanti saya bawa teman-teman yang lain buat membantu bawa alat-alat Bapak. Kita jalan kaki saja, kata lelaki itu. Tidak berlama-lama, lelaki itu pun pamit dari rumah Dulhanan. Saking senangnya Dulhanan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi. Tapi itu tidak penting. Bagi Dulhanan, yang paling penting sekarang adalah uang. Dia yakin para personil grup Goyang Geboy pasti mau kalau diajak manggung. Keesokan harinya, Dulhanan berhasil mengumpulkan personilnya. Dian, Rara, Bedu, Jaro, dan Sardi. Mereka sangat senang sekali mendengar kabar dari Dulhanan. Apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta.
pastilah yang hajat adalah orang kaya. Sebelum maghrib mereka semua berkumpul di rumah Dulhanan. Tak perlu menunggu lama. Lelaki yang tempo hari mendatangi Dulhanan kini telah muncul. Dari kejauhan dia tampak tersenyum ramah. Dia juga membawa 5 orang lainnya untuk menggotong alat musik jaipong. Dan tidak butuh waktu lama. Selepas maghrib rombongan Dulhanan pun mulai berangkat. Kata lelaki misterius itu, Abah Khairi tinggal di kampung Ciberang. Dulhanan belum pernah mendengar kampung itu. Dia pun manut saja. Yang penting dapat uang. Mereka pun tiba di kampung Danduri. Anehnya orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba lari berhamburan saat melihat rombongan Dulhanan. Ternyata yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar. Alat jaipong itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. Loh, kenapa mereka lari? Tanya Dian Rara. Entahlah, mungkin mereka kira kita itu setan. Jawab Dulhanan sambil tertawa. Rombongan itu akhirnya tiba di kampung Ciberang. Suasana di sana ramai sekali. Panggung besar sudah disiapkan untuk pentas jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan juga Dulhanan langsung menabuh alat-alat jaipong. Dian Rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah. Penonton bersorak melihat goyangan Dian Rara. Satu persatu penonton itu naik ke panggung untuk nyawer. Namun di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Bedu izin buang air kecil. Dia turun dari panggung dan segera mencari semak-semak. Namun saat sebelum Bedu naik kembali ke panggung, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya seperti sinden. Dia tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok membuat Bedu terpaku. Akang, kemari Akang, ucap wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang lagi, Bedu pun menghampiri wanita itu. Ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya para personel grup jaipong itu terkapar di atas semak-semak. Mereka tidak menyadari kalau semalam yang hajat itu adalah lelembut Gunung Karang. Dulhanan kemudian membuka matanya. Tepat di samping kanannya sudah ada segepok uang tunai 50 juta. Bukan hanya itu, Dulhanan juga dibekali puluhan 5 ekor ayam, 2 kambing rokok berbagai merek, dan juga makanan warung. Dulhanan segera membangunkan personilnya. Bedu mana Bedu? Tanya Dulhanan. Tidak tahu Pak, bukannya semalam manggung sama kita? Tanya si Sardi. Iya, aku ingat betul, timbal Jaro. Dian Rara di mana Dian Rara? Ada kan? Tanya Dulhanan sambil menoleh ke sekeliling. Ada Pak, dia di sana, tunjuk Jaro. Dian Rara terkapar tidak sadarkan diri di atas semak-semak. Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Dian Rara kelelahan setelah semalaman suntuk menari tanpa henti. Di sisi lain seperti biasa setelah berjamaah asar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk ngaji kitab kuning. Sebut saja namanya adalah Kiai Muntako, seorang pemimpin pondok pesantren.
menabuh kentungan sebanyak 3 kali, bertanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu berjalan dengan santai menuju surau, sambil menenteng kitab kuningnya. Di dalam surau itu, tampak santri putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," ucap Kiai Muntako. Semua santri itu menjawabnya dengan serentak. Kiai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja, sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul, Abi," kata salah satu santriwati. Ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. "Astagfirullahaladzim." Kiai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran. Namun belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul kemudian berteriak, lalu mendekat ke arah Kiai Muntako. Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya dengan suara besar dan juga menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan, kecuali Faisal. Dia adalah kakaknya si Nurul. Dengan nafas terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Adik," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, cepat keluar dari surau ini," pinta Kiai Muntako. Tapi Faisal tidak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Adik, sadar adik," teriak Faisal. Nurul membalikkan badannya, lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika peci Faisal terjatuh. Kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan untuk bernafas. Buru-buru Kiai Muntako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengadu kesakitan saat kepalanya membentur tembok, sedangkan Nurul masih mengamuk. Kemudian Kiai Muntako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah tepat di telinga Nurul, yang membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan. Matanya melotot. Sesekali dia mencaci Kiai Muntako. Dan tidak berselang lama, Nurul pun akhirnya melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia tidak sadarkan diri. Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pun pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih. Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat sekali. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul memang sering sekali kesurupan.
ada jin jahat yang menempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tidak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya malah menempel di tubuh si Nurul. Padahal Nurul ini masih muda, umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini, Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu di dalam asramanya, Nurul masih tidak sadarkan diri. Dari tadi sore, Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu si Ririn. Iya, memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lainnya ketakutan karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut dengan si Nurul. Tepat tengah malam saat semua orang di pesantren sudah tertidur, Nurul tiba-tiba terbangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja, tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong, wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul kemudian menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. "Ririn," panggil si Nurul. Ririn pun terbangun. Ia mengucek kedua matanya, lalu menoleh ke arah Nurul. "Nurul, kamu sudah sadar?" tanya si Ririn. Nurul pun mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta si Nurul. "Kemana, Rul?" Ririn pun bangun, kini ia dalam posisi duduk. "Antar aku ke belakang asrama, nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh ketika saat wudhu. Itu kalung pemberian ibuku, Rin," ucap si Nurul. "Oh, ya sudah, ayo kita cari." Ririn kemudian membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalung yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kesurupan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan, sama seperti saat kesurupan tadi sore. Ririn pun kemudian menjerit ketakutan. Dan dalam sekejap mata, Nurul menjenggut rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga, sambil ia menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu. Sementara Nurul menggerang-gerang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Kiai Muntako beserta para santrinya berhamburan ke belakang asrama. Semua orang yang ada di sana
sangat panik saat melihat Ririn menggantung di dahan pohon mahoni. Kiai Muntako membaca kalimat-kalimat ruqyah, kemudian mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul. Saat itu juga, Nurul mulai terlihat kesakitan. 5 orang santri muncul dengan menggotong sebuah seperimbet besar untuk menahan tubuh Ririn. Nurul menjatuhkan Ririn, dan untung saja wanita itu jatuh tepat di atas seperimbet. Sementara Nurul masih bertengger di atas dahan pohon mahoni. Kalimat-kalimat ruqyah terus dilantunkan oleh Kiai Muntako. Nurul pun terjungkal ke belakang. Dia juga jatuh tepat di atas seperimbet, sehingga tidak ada luka sedikit pun. Faisal kemudian memeriksa keadaan adiknya. Dia menangis karena tidak tega melihat adiknya yang sering kali kesurupan. 1 minggu kemudian, sudah 5 kali Faisal bermimpi tentang Sumur Tujuh yang ada di puncak Gunung Karang. Di dalam mimpinya, Faisal didatangi kakeknya sendiri. Kakek Faisal memberitahu kalau yang menempel di dalam tubuh Nurul adalah lelembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di Sumur Tujuh. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang. Faisal dan Nurul harus mendaki gunung itu. Faisal sangat yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk. Dia harus membawa adiknya ke Sumur Tujuh itu. Namun itu bukanlah hal yang sulit. Lagi pula lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya. Faisal bahkan bisa melihat gunung itu dari balik jendela asramanya. Namun yang membuat Faisal bingung adalah soal perizinan. Kiai Muntako pasti tidak akan mengizinkan Faisal mendaki gunung itu, apalagi dengan membawa Nurul. Jadi tidak ada pilihan lain. Dia harus membawa adiknya kabur dari pondok itu. Faisal memang belum pernah mendaki Gunung Karang, tapi dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tidak terlalu ekstrim. Faisal sangat yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal sudah merencanakan dengan matang-matang skema kabur dari pondok. Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama adiknya. Kemarin Faisal sudah memberitahu si Nurul agar tidak ikut jamaah maghrib. Nurul pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia membawa tas gendong warna hitam. Begitupun Faisal. Dia juga membawa tas yang di dalamnya berisi pakaian dan juga beberapa bungkus mie instan. Mereka tidak membawa tenda karena tidak punya. Faisal hanya berharap di tengah pendakiannya dia bisa menemukan saung untuk berteduh. Singkatnya, mereka berdua pun berhasil kabur dari pesantren. Sebenarnya Faisal tidak tahu jalur pendakian Gunung Karang. Dia hanya modal nekat. Kemudian tibalah di pertigaan. Faisal memberhentikan 2 pengendara motor yang sedang melintas. Ia meminta diantarkan ke kaki Gunung Karang. "Kalian mau lewat jalur mana? Dan duri?" tanya lelaki gendut yang mengendarai motor bebek. Jalur mana saja bang, yang penting bisa sampai ke puncak," jawab Faisal. Nada bicaranya terburu-buru. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada santri yang mengikutinya. "Ya sudah,
Kita antar ke Danduri saja, kata lelaki yang satu lagi. Dia berbadan kurus. Bayarannya berapa dulu? Tanya lelaki berbadan gendut. 100.000 cukup kan bang? Tanya Faisal. Ya sudah, ambil saja. Lelaki berbadan kurus menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke kampung Danduri. Danduri ini memang menjadi jalur favorit bagi para pendaki Gunung Karang. Dan tidak sampai 30 menit, mereka akhirnya tiba di kampung Danduri. Hari sudah gelap. Faisal dan Nurul berdiri di pinggir jalan. Bang, sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya si Nurul. Sudah, tenang. Abang mau ngobatin kamu ke puncak Gunung Karang. Nanti adik mandi di sumur 7. Biarlah lembut di tubuh adik menghilang. Faisal menjelaskan. Memangnya abang tahu jalan ke puncak? Tanya Nurul lagi. Kita tanya-tanya saja ke orang kampung sini. Ayo. Faisal kemudian menuntun lengan adiknya. Sebelum mereka masuk ke perkampungan, dari semak-semak, muncullah seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dia menuntun seekor kambing. Anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan Nurul. Kalian dari mana? Tanya anak itu. Kami dari pesantren, Dek. Kami mau mendaki Gunung Karang. Jawab Faisal. Malam-malam begini? Tanya anak itu lagi. Iya. Kamu tahu jalur pendakian di sebelah mana? Faisal kembali bertanya. Anak itu menunjukkan ke arah barat. Di sana, untuk sampai ke puncak, kalian harus melewati 3 pos. Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar mendaki tanpa pemandu pasti akan nyasar. Begini dek, aku punya uang 300.000. Kalau kamu mau mengantarkan kami ke puncak, kami akan kasih kamu upah 300.000. Bagaimana? Tawar Faisal. Wah, serius kak? Anak itu malah senang. Faisal kemudian mengeluarkan uangnya. Ini, kau pegang uangnya. Faisal pun menyerahkan uang itu. Iya kak, aku mau. Kenalkan, namaku Acong. Aku asli orang sini. Ya, namaku Faisal. Dan ini adikku Nurul. Ucap Faisal tanpa tersenyum. Kalian bawa tenda? Tanya si Acong. Faisal dan Nurul menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Ayo ikut aku. Kita ambil tenda dulu di rumah. Ujar si Acong. Acong ini memang sering mengantarkan para pendaki ke puncak. Saking seringnya, dia bahkan pernah dikasih tenda bekas oleh salah satu orang pendaki dari Jakarta. Memang tenda itu sudah jelek, tapi masih layak pakai. Setelah mengambil tenda di rumah Acong, mereka pun memulai pendakian. Acong membawa senter yang lumayan besar, sehingga cukup untuk menerangi jalan. Mendaki yang mereka tempuh mulai menanjak. Acong jalan di barisan depan, Nurul kedua, sementara Faisal di barisan paling belakang. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara dengkuran babi, membuat Nurul ketakutan. Bang, itu suara apa bang?
Tanya Nurul sambil menoleh ke belakang. Tenang saja, itu hanya suara babi kok. Yang jawab malah Acong. Faisal menoleh jam tangannya. Dia lalu menyuruh Acong untuk berhenti. Sudah waktunya sholat Isya. Kita berhenti dulu di sini, ujar Faisal. Faisal lalu mengeluarkan 2 botol air dari dalam ranselnya. Ia serahkan 1 botol pada Nurul. Mereka berdua berwudu. Air di botol itu masih ada sisa. Faisal menyerahkannya pada Acong. Kamu mau wudu? Tanya Faisal. Tidak, kalian saja. Aku tidak pernah sholat, jawab Acong. Faisal kembali menutup botolnya. Acong, arah barat ke sebelah mana ya? Tanya Faisal. Acong pun menunjuk ke sebuah arah. Saking seringnya ke puncak Gunung Karang, Acong sampai hafal di sebelah mana matahari terbit dan tenggelam. Tidak lama kemudian, Faisal dan Nurul menggelar sajadah. Mereka berdua sholat berjamaah, sementara Acong hanya berdiri di samping mereka. Sesekali ia menyorotkan cahaya senter ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada babi hutan yang mendekat. Saat Acong menoleh ke Faisal yang sedang sujud, tampak Nurul berdiri di belakang Faisal. Dia tidak mengikuti gerakan imam. Nurul malah menghadap pada Acong sambil tersenyum dingin. Tatapan matanya kosong dan terkesan menakutkan. Jelas saja Acong terkejut dan membuat senter yang digenggamnya jatuh seketika. Buru-buru Acong mengambil kembali senter itu. Dan saat dia menoleh lagi ke arah Nurul, kini wanita itu sedang dalam posisi sujud. Aneh sekali. Padahal jelas-jelas tadi Acong melihatnya berdiri dengan wajah yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian mereka berdua menyelesaikan sholatnya. Faisal dan Nurul kemudian memasukkan kembali peralatan sholatnya ke dalam ransel. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Cuaca semakin dingin. Faisal menyuruh adiknya untuk mengenakan jaket. Acong sepertinya sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Walaupun hanya mengenakan kaos, Acong sama sekali tidak kedinginan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Acong mendengar seseorang wanita berbisik di belakangnya. Acong, desis wanita itu. Sontak saja Acong berhenti, lalu menoleh kepada Nurul. Kini medan semakin curam. Acong mengeluarkan sebuah tali berwarna putih dari dalam tasnya. Ayo, kalian pegang ini ya, perintah si Acong. Ini buat apa? Tanya Nurul. Biar tidak ada yang hilang. Kita semakin masuk ke wilayah hutan lebat, jawab si Acong. Mereka bertiga saling memegang tali. Dan tidak lama kemudian, Faisal meminta berhenti. Aduh, aku sakit perut nih. Cong, apa aku boleh buang air besar di sini? Tanya Faisal sambil meringis memegangi perutnya. Ya sudah, sana ke semak-semak saja kak, ucap Acong. Faisal pun lari ke semak-semak dengan membawa botol air minum. Tinggallah Acong dan Nurul. Mereka berdua sama-sama diam. Sebenarnya Acong masih takut dengan apa yang dilihatnya barusan. Wajah si Nurul begitu datar dan sangat menakutkan. Singkatnya 20 menit berlalu, tapi Faisal tidak kunjung muncul.
Acong benar-benar keheranan. Kenapa buang air besar lama sekali? Karena bosan menunggu, Acong pun menghampiri semak-semak tempat Faisal buang air besar. Namun Faisal tidak ada di sana. Acong pun panik. Dia lalu menggerakkan cahaya senternya ke sembarang arah sambil berteriak memanggil Faisal. Namun tanpa disengaja, cahaya senternya menyinari 3 sosok manusia yang sedang berjalan ke arah timur. Tidak salah lagi, itu adalah Faisal. Sedangkan 2 orang lainnya adalah sosok yang menyerupai Acong dan Nurul. Sambil berteriak, buru-buru Acong lari mengejar Faisal. "Kak Faisal! Kak Faisal!" teriak Acong sangat kencang, hingga membuat Faisal menoleh kepadanya. Dari kejauhan, Faisal pun tampak kebingungan, sebab dia melihat 2 sosok Acong sekaligus. "Kak Faisal, kembali kak, jangan terpengaruh lelembut gunung ini." Acong semakin mendekat. Dia mengambil batu sebesar genggaman tangannya. "Lihat ini kak," ucap Acong sambil melemparkan batu itu ke arah sosok lelembut. Batu itu pun menembus tubuh mereka, seperti menembus kabut. Kedua sosok yang menyerupai Acong dan Nurul kemudian masuk ke dalam kegelapan. Mereka menghilang begitu saja. Sedangkan Faisal masih keheranan dengan apa yang dilihatnya barusan. Hampir saja dia dibawa oleh lelembut gunung karang. Mungkin karena Faisal buang air besar sembarangan di gunung. Jadinya jin di gunung itu sangat marah. Untung saja Acong segera datang dan menyadarkan Faisal. Setelah itu Acong menuntun Faisal untuk pergi dari sana. "Ada apa bang?" tanya si Nurul. Dia juga panik karena barusan mendengar si Acong berteriak memanggil nama Faisal. "Tidak apa-apa dek, ayo kita pergi dari sini," jawab Faisal dengan ekspresi wajah yang panik. Kini malam semakin larut. Mereka akhirnya tiba di pos 1. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ukurannya hanya muat untuk 2 orang. "Punten," Acong mengetuk pintu gubuk. Di dalam gubuk itu, ada seorang lelaki tua yang sedang duduk sila. Lelaki itu mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. "Mangga," jawab lelaki itu sambil menoleh pada Acong. Suaranya terdengar serak dan berat. Bah, kalau boleh kami ingin menumpang menginap di area sini, bah," kata Acong dengan sangat sopan. "Silakan saja, asalkan jangan berisik," ujar lelaki itu dari dalam gubuknya. Acong pun berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia lalu mendirikan sebuah tenda tepat di dekat gubuk si lelaki tua itu. "Acong, tadi itu siapa, Cong?" tanya Faisal penasaran. "Dia Abah Munjid, Kak, juru kunci gunung ini. Dia orang sakti yang bisa berbicara dengan makhluk gaib," jawab si Acong. Faisal mengangguk. Namun belum sempat Acong mendirikan tenda, tiba-tiba Abah Munjid keluar dari dalam gubuknya. Ekspresi wajahnya tampak panik. Nafas Abah Munjid terengah-engah, seperti habis dikejar-kejar setan. Dia juga menatap Nurul dengan tatapan tajam. "Pergi kalian semua dari sini." Entah apa yang terjadi, Abah Munjid malah mengusir mereka. Ada apa, bah?"
Tanya Acong sambil mengurutkan keningnya. Wanita itu terkutuk, tunjuk Abah Munjid kepada Nurul. Faisal tidak terima adiknya dikatakan terkutuk. Dia pun langsung menarik lengan Nurul dan pergi dari sana tanpa memperdulikan Abah Munjid. Buru-buru Acong mengejar mereka. Kita nyari tempat kemah yang lain saja, ucap Faisal dengan nada kesal. Mereka menjauh dari pos 1 untuk mencari tempat berkemah. Tidak lama kemudian, Acong pun berhasil menemukan lokasi yang permukaan tanahnya agak datar. Ia pun mendirikan tenda di sana. Faisal dengan cekatan membantu Acong. Tidak sampai 20 menit, tenda itu pun sudah jadi. Acong tidur di samping kanan Faisal, sedangkan Nurul tidur di samping kirinya Faisal. Sekitar jam 1 dini hari, Acong terbangun karena mendengar suara seseorang di luar tenda. Suara itu terkesan seperti suara orang sedang sholat. Allahu Akbar. Itu suara Nurul yang terdengar begitu lirih. Dari dalam tenda, Acong melihat dengan jelas bayangan seorang wanita yang sedang sholat di luar. Dia menoleh ke samping kiri Faisal. Tidak ada Nurul di sana. Yang sedang sholat di luar itu pastilah si Nurul. Lantaran saking ngantuknya, Acong lantas tidur kembali. Namun sebelum terlelap, Acong mendengar suara Nurul berubah menjadi seperti suara lelaki tua yang begitu sangat menggema. Allahu Akbar. Suara itu terdengar lirih dan berat. Acong kemudian bangkit. Kini dia dalam posisi duduk. Diperhatikannya bayangan wanita yang mengenakan mukena itu sedang dalam posisi ruku. Karena penasaran, pelan-pelan Acong merayap mendekat pintu tenda. Dia membuka sedikit kain tenda. Tapi anehnya, sosok wanita yang sedang sholat tadi malah menghilang, entah kemana. Cong, kamu cari saya. Entah dari mana datangnya, Nurul tiba-tiba duduk di dalam tenda. Dia masih memakai mukena. Wajahnya sangat pucat. Kedua bola matanya hitam semua. Melihat wajah Nurul yang menakutkan, seketika saja Acong kencing di celana. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Acong buru-buru membangunkan Faisal. Dia sangat ketakutan melihat wajah Nurul seperti itu. Faisal yang saat itu masih dalam keadaan kantuk, langsung merogoh ranselnya dan mengeluarkan sebuah Al-Quran kecil. Faisal mengarahkan kitab suci itu ke wajah adiknya sambil membaca ayat kursi. Namun bukannya takut, Nurul malah semakin brutal. Dia mencekik leher kakaknya sendiri. Acong sangat panik. Dia pun mencoba menghentikan serangan dari Nurul. Tapi Acong sendiri kini malah terjungkal. Tenaga Nurul sangat tidak wajar. Faisal semakin tercekik dan kesulitan bernafas. Mau minta tolong pun tidak akan bisa, karena mereka di dalam hutan yang sangat lebat dan tidak ada yang berani memasuki hutan itu, kecuali ada satu kepentingan yang mengharuskan ke hutan tersebut. Jam pun sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Keadaan Nurul sudah kembali normal setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas mereka memutuskan untuk segera ke puncak. Langkah kaki ketiganya semakin pasti, mengarah kaki Gunung Karang.
Perkampungan di bawah gunung itu sudah dilaluinya. Tinggal hutan-hutan yang mulai menghadang langkah kakinya. Jalan setapak, jalan pencari kayu, dan pemburu menuju puncak gunung diikutinya. "Bang, apa kamu yakin kita bisa sampai ke sumur itu?" tanya si Nurul. "Iya, Dek. Abang yakin. Bismillah saja. Semoga kita segera sampai dan kamu bisa sembuh." Tiba-tiba dari arah belakang terdengar langkah seseorang. Acong pun segera menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang. Rupanya itu adalah Abah Munjid. "Kalian itu mau kemana?" "Saya mau ke sumur 7, Bah." "Sebaiknya kalian pulang. Pulang. Tidak usah ke sumur itu. Kalian ini susah dibilanginnya. Ngeyel." "Punten, Bah. Tapi saya harus segera ke sana. Adik saya harus disembuhkan, Bah." Terserah kalian. Nanti kalau ada apa-apa, saya tidak mau bertanggung jawab." Setelah mengatakan itu, Abah Mujid pun lalu pergi. Acong yang sudah kenal bagaimana Abah Mujid, ia pun kebingungan karena tidak biasanya beliau melarang setiap pendaki yang akan ke puncak. Samar-samar Nurul pun melihat segerombolan harimau di depannya. Ada 9 ekor harimau. Ya, harimau yang seumur hidup baru dilihatnya. Ada 9. "Ajalku sudah dekat. Harimau ini akan menerkam." Batin si Nurul bergumam ketakutan. Namun kakinya juga letih mendaki. Tidak ada kuasa untuk berbalik badan dan lari. Tubuhnya seperti kaku, memandangi kumpulan harimau yang semua matanya berkilat memandangnya. Namun tiba-tiba batinnya seperti ada keberanian. Entah mengapa dia seperti mengenali harimau-harimau itu dan tidak takut sekalipun. Salah satu harimau yang punggungnya ada corak putihnya dan tubuh yang paling besar menghampirinya dengan perlahan. Taring-taring besar harimau itu seperti belati. Tubuh si Nurul tidak bergerak. Batinnya sudah pasrah. Kalau sudah ajalnya, dia memang sudah pasrah. Begitu batinnya bergumam, harimau itu hanya 1 langkah lagi di depannya. Semakin mendekat, hingga kepala harimau itu hampir menyentuhnya. Lidahnya menjulur, menjilati tangan Nurul. "Akhirnya kalian sudah datang." Tiba-tiba harimau itu bersuara. Nurul terkejut bukan kepalang. Suara siapa itu? Harimau inikah yang bersuara? "Bang." Faisal yang berada di belakangnya terkejut melihat adiknya yang sudah pucat. Tubuh adiknya pun sudah lunglai. Kakinya tidak ada tenaga, ambruk dengan kepala menunduk. Namun harimau itu terus menjilati tubuh Nurul. Beberapa harimau yang lain juga ikut menghampirinya. Mereka juga ikut menjilati bagian-bagian tubuh bocah yang hanya tersisa tulang terlapis kulit itu. Kesadaran Nurul pun sudah hilang. Namun saat sudah terbangun, dirinya sudah berada di atas ranjang bambu dalam sebuah kamar sempit berdinding balik bambu. Matanya menerawang ke sekitar kamar sempit itu. "Di mana aku? Di mana harimau yang memakanku?" ucap Nurul dalam hati. Masih dalam kebingungannya, seorang pria tua masuk kamar dan menyodorkan segelas air dan sepiring singkong bertabur kelapa.
Makan dulu. Ayo, makan dulu ini, ucap Abah Mujid yang sudah rentak itu. Dengan canggung Nurul pun meraih singkong itu. Mulutnya mulai mengunyah. Rasa lapar yang tidak tertahan membuat Nurul tidak memperhatikan kehadiran seorang pria yang masuk ke kamar itu. Sudah sehat lagi kan, Bah? Tanya Faisal dengan kepala menunduk, segan kepada Abah Mujid. Alhamdulillah, dia sudah sehat lagi. Sebentar lagi juga akan pulih. Kalian boleh turun dan jaga di bawah. Biar aku yang mengurus adikmu. Faisal seorang yang sulit percaya dengan orang lain. Ia kebingungan dan juga khawatir jika meninggalkan adiknya bersama Abah Mujid. Ikuti saja, Kak. Abah Mujid ini orang sakti, saran si Acong. Dengan ragu-ragu, Faisal pun menuruti saran Acong. Sambil membopong adiknya, Faisal masuk ke dalam hutan, mengikuti Abah Mujid. Acong juga ikut ke sana. Dia jalan di barisan paling belakang. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah lokasi yang sangat asing bagi Acong. Itu seperti sebuah lahan kosong. Di tengah-tengah lahan itu, ada 3 batang pohon pisang yang diletakkan berdempetan. Abah Mujid pun berlalu, diikuti 8 temannya. Tubuh manusia mereka kembali menjadi harimau. Tubuh mereka menghilang di rimbunan pepohonan, kembali turun ke kaki Gunung Karang. Usai menghabiskan singkongnya, Abah Mujid duduk di dekat Nurul. Sekarang Nurul tinggal di sini bersama Aki. Namanya Ki Gantang. Beliau tinggal di sini sendirian. Kamu menjadi cucu Aki di sini. Belajar sholat, belajar ngaji, dan makan seadanya. Kamu harus sabar. Doakan bapak dan ibumu, dan juga kakekmu, agar mereka tenang di alamnya. Nurul mengangguk. Dia juga tidak tahu mesti kemana lagi. Dari perbincangan mereka selanjutnya, Ki Gantang ternyata adalah ulama besar yang mengasingkan diri dari keramaian. Sejak saat itulah, Nurul pun dimandikan di 7 sumur dan digembleng ilmu keagamaan dan juga kebatinan. Dia begitu tekun mempelajari ilmu agama, Al-Quran, hadis, tafsir, dan kitab-kitab kuning lainnya. Adalah makanan sehari-hari bagi Nurul, dari muda hingga menjelang dewasa. Sementara Faisal kini hidup di desa dan duri bersama Acong. Alhamdulillahnya Abah Mujid masih ada rasa belas kasihannya kepada mereka. Karena jika tidak, Faisal pasti sudah tergeletak tidak bernyawa. Karena ia sudah buang hajat sembarangan. Sama halnya dengan Dian Rara dan juga si Bedu. Mereka meninggal karena ruhnya diambil oleh lelembut Gunung Karang. Siapa yang melanggar aturan, maka harus terima resikonya. Bagi siapapun yang tidak mematuhi aturan, maka dengan siap, para lelembut Gunung Karang akan meneror orang itu. Sama halnya dengan desa dan duri, banyak warga di sana yang melanggar aturan, mulai dari menebang pohon sembarangan, buang putung rokok saat berkebun, dan banyak warga sana yang dengan sengaja membuang hajatnya di sana. Semua hewan ternak yang hilang, rokok yang hilang itu, semua adalah teror lelembut Gunung Karang. Sulit untuk menyadarkan warga sana yang acuh dengan peraturan. Abah Mujid pun pernah mengingatkan, namun dengan tegas, warga dan duri menyelanya.
Dalam dimensi gaib terbagi menjadi dua, yaitu alam putih dan juga alam hitam. Alam putih dihuni oleh para wali dan karuan, bahkan raja-raja jin dari golongan Islam mengemudi alam tersebut. Namun sebaliknya, alam hitam dihuni oleh para raja makhluk gaib yang bukan dari golongan Islam. Tidak heran jika Gunung Karang menjadi pusat kekuatan yang ada di Banten, karena Gunung Karang menjadi tempat berkumpulnya para makhluk dari berbagai golongan yang memiliki kesaktian dan juga kekuatan yang sangat dahsyat. Dan cerita pun selesai. Begitulah kisah misteri yang dialami di desa dan duri. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.